Baik pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, kita sekarang sedang di rumah produksi Agus Andin ya. Agus Saryadi. Batik pembatik di Palembang dan berupaya untuk menghidupkan lagi motif-motif Palembang. Karena dulu Palembang juga dikenal ada produksi batik dan sekarang mulai menghilang. Nah, hari ini kita berkunjung ke sini bersama Sultan Mahmud Badarudin IV Raja Muhammad Kawas Diraja. Ya, jadi ini cara proses batik cap. Ada beberapa motif yang sudah dibuat oleh Agus. Ini motif-motif Palembang ya, Ari ya. Motif Palembang termasuk motif dan motif bintang Palembang. Mudah-mudahan dengan adanya rumah produksi ini kita bisa melestarikan lagi motif-motif Palembang atau batik Palembang, baik itu untuk keperluan bahan kain atau sewet dan juga bahan tanja. Karena umumnya Palembang menggunakan batik tanja batik maksud saya. Baik, kita coba belajar dulu cara mengecap batik. Ambil salah satu motif bintang ya. Cat malam. Dengan lilin ya. Di tengah. Baik, kita coba tekan. Betul gini? Iya. Enggak apa-apa. Selera ya. Nah. Itu ya. Lalu kita coba kombinasikan dengan yang lain. Sini, Bang. Dengan sini. Ini ya kalian. Nah, lebar itu namanya. Wah, belum diisi. Belanya langsung. Masih melebar. Nah. Kemudian kita proses batik tulis ya. Nah, ini sedang proses men-sket. Nah, sekarang Agus lagi menyeket untuk batik tulis ya. Dengan malam nanti di ada canting, itu namanya canting ya, canting batik. Kali kami dari belakang hotel. Aku main awal kontes. Belakang bandara Lampung. Kami dari belakang hotel. Hobi ada kami. Dari Aden, Anissa, senang video gitu. Jadi yang agak besar. Iya, itu kan ada matanya istilahnya. Ada mata pena ya. Nah. Dia ada mata pena. Ini ya. Yang mengot tuh susah tuh. Kalau aku galak tukang mulut mengot. Iya. Mengot gitu deh. Pelan-pelan. Meresapinya. Iya. Kalau ini mengot, mulut mengot pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam. Hari ini istimewa. Channel Budaya Palembang Darussalam mengunjungi rumah batik Agus ya, di Gria Duta Lestari. Agus mengembangkan batik ya. Kalau kita ngomong batik di Palembang sangat langka ya. Pembatiknya maksud saya sangat langka. Karena itu kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Agus sebagai UKM yang boleh dikatakan sekarang tidak ada saingan. UKM untuk batik. Bertambah lagi Agus dalam akhir-akhir ini sudah mengembangkan batik dengan motif Palembang. Karena itu di hari ini bersama dengan channel Budaya Palembang Darussalam kita berkunjung ke tempat Agus beserta Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikramo, Raja Muhammad Kawas Diraja dan rombongan para pangeran untuk mewujudkan apresiasi kepada Agus. Kita berharap ini menjadi pemantik bagi pembatikan di Palembang, karena pada masa lalu
batik di Palembang cukup marak. Ada beberapa misalnya referensi mengatakan bahwa Palembang ada batik tersendiri, bahkan Tanjak itu berbeda dengan Melayu di tempat lain. Di Palembang memakai tanjak batik misalnya dengan 3 bentuk. Dalam referensi itu dikatakan bahwa ada bentuk belamumbang, kepudang, dan bentuk meler. Itu referensi itu sangat jelas mengatakan, dan kebiasaan orang Palembang juga begitu. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai menghilang untuk tanjak batik. Yang menonjol tanjak songket. Nah, satu lagi yang belum kita lihat atau belum diproduksi malah ya, itu tanjak perada. Mudah-mudahan ini kan kita munculkan lagi tanjak perada ini. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kegiatan Agus membatik ini, kita coba berbincang dengan Agus. Assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus, boleh diceritakan sejak kapan Agus membatik? Jadi sebenarnya tergugah waktu pembatikan ini dari tahun 2012. 2012. Belajar dari awal saya itu mempunyai keinginan untuk mendesain suatu interior bangunan, dan akhirnya saya mendalami batik ini karena melihat potensi batik di Palembang ini memang sudah nggak ada lagi. Jadi belajar dengan siapa? 2014 itu saya berangkat ke Jogja. Oh, belajar di Jogja? Melalui Balai Besar Batik Jogja. Wah. Di sana, dan atas pelajaran dari sana beberapa materi yang saya ambil dari situ. Nah, kita bisa mengaplikasikan batik itu di daerah Palembang sendiri. Agus memang lahir di Palembang. Kita kalau keturunan Palembang asli. Oh, Palembang asli. Wah. Kalau dari sebelah Yai itu Raden. Jadi Raden Palembang, Raden Jawa. Biasanya kalau orang batik biasanya kan orang Jawa tuh. Kalau batik pasti Jawa. Oh, orang Palembang. Jadi luar biasa. Jadi kita memang berkeinginan untuk mengangkat kembali batik Palembang. Iya, karena itu motif Palembang itu unik ya. Motif Palembang itu tidak seperti motif-motif yang di Jawa atau seperti apa. Karena keislaman Palembang itu kan tinggi. Jadi motif-motif seperti hewani atau berbentuk makhluk itu tidak ada. Sebenarnya mereka itu seperti bintang alam seperti itu. Jadi Islami untuk batik yang tidak bernyawa ya. Bentuk Islami itu memang melekat di motif batik. Sejauh ini motif apa saja yang sudah diangkat? Nah, sebenarnya banyak dan banyak motif-motif Palembang yang asli yang lama dulu pun juga sebenarnya harus kita angkat, karena banyak yang tidak tahu juga kan sebenarnya motif Pramoto, motif bunga Tanjung, itu mereka malah kaum muda sekarang nggak sangat ngerti itu. Makanya kita diaplikasikan. Untuk sementara ini kan aplikasi awal kita mengambil inisial yang ada di songket, karena songket itulah yang mereka itu sudah melekat di Palembang, songket Palembang, maka kita aplikasikan dulu motif-motif songket seperti bintang Palembang atau bunga paci atau itu. Nah, itu yang kita aplikasikan dulu. Nanti kedepannya akan motif-motif asli Palembang itu seperti bunga teh atau kita angkat. Sampai saat ini itu bagaimana prospeknya? Alhamdulillah dengan adanya para juriat dari Kesultanan Palembang atas propornya yang mulia juga, kita sangat support untuk ini, dan ini sangat berarti sekali buat saya. Perspektif ya. Perspektif sekali sebagai IKM kan. Ini udah ramai orang berkunjung ke sini. Alhamdulillah ada dari beberapa dinas kebudayaan, pariwisata sudah berkunjung di sini. Wisata provinsi? Provinsi. Kota? Di luar kota? Di luar kota saya mengajar basik. Di mana? Di Lahat atau di Muara Enim. Alhamdulillah sekarang kan justru di kota belum ya? Di kota belum. Banyuasin memakai batik yang desain yang desain.
eksplor, karena motif itu kan ada beberapa faktor, kebudayaan, faktor SDM mereka itu, pendapatan rakyat atau apa, itu kan sangat menjadi ikon. Ada kajian lah ya. Ada kajian sehingga muncul motif itu. Seperti muncul kembang khas tempat seperti lahat kan, itu kan ada 10 motif yang sudah saya serahkan. Itu 10 motif itu ada yang megalit, di sana kan ada rumah bari, yang banyak kan di megalit kan, yang bisa megalit di ragam hias di megalit itu yang terutama dengan gunung jempolnya. Dan kalau kita Palembang kan tidak susah lagi karena motif-motif lama itu kaya sekali ya. Dan juga sebenarnya untuk memperkaya Palembang pun juga harus Palembang itu harus punya motif sendiri juga yang baru dan harus diangkat, seperti motif Tolok Abang bisa kita buat. Artinya boleh juga dikreasi dengan basis motif budaya bijar, motif apa itu kan yang dulunya belum, mungkin bisa kita angkat sekarang. Nah, dalam bentuk apa batik ini diangkat? Apakah bentuk kain atau? Untuk sementara kita memproduksi bahan-bahan kain, karena akan ada link-link nanti dengan para pembuat kain sarung maksudnya? Kain sarung atau bahan baju? Bahan apa? Jadi berbentuk bahan. Jadi ukuran seperti 2 meter, 3 meter bahan sesuai pesanan baru kita buatkan. Jadi masih tanja juga. Tanja. Kalau tanja ini kan ukurannya 1 meter 1 meter. Alhamdulillah sekarang kan tanja sudah mulai tanja batik ya. Batik yang bermotif Palembang kan sudah mulai kita angkat lagi ya. Boleh ditunjukkan bahan untuk tanja ya, batik tanja. Nah, jadi ini kalau ini kan, nah bahan tanja itu sebenarnya kan 1 meter kali 1 meter seperti ini. 1 meter. Sama sisi ya? Sama sisi, dan mempunyai karakter-karakter seperti mempunyai tumpal karang di setiap sisinya. Nah, ini di satu sudut itu mempunyai motif yang namanya disebut motif kepala. Nah, motif kepala. Nanti akan seperti ini, motif kepala ini akan menjadi suatu puncak dari tanja itu sendiri sebenarnya kan. Mahkotanya ya? Iya, mahkotanya. Jadi, nah untuk saat ini kan seperti ini kan di aplikasi motif bintang Palembang ini kan kita ambil dari aplikasi dari songket-songket, dari songket yang sudah dikenal mereka itu kan. Cuman kita aplikasikan ke batik agar mereka itu lebih, image mereka tuh lebih lengket. Oh, ini batik Palembang. Batik Palembang. Dan tidak kemungkinan nanti ke depan akan kita angkat lagi ya seperti yang saya bilang tadi, motif-motif yang bunga teh, bunga apa. Ini motif apa? Motif bintang Palembang. Bintang Palembang. Bintang Palembang ini suatu ciri khas kan. Ciri khas bintang Palembang ini suatu ciri khas ke suatu daerah Palembang sebenarnya. Yang suka ada di songket. Yang seperti ada songket. Jadi proses pembuatan tanja ini pun juga sebenarnya sama seperti pembuatan batik. Ini contoh yang belum jadi. Nah, jadi posisinya itu kan seperti dililin, sama seperti batik sebenarnya kan, seperti dililin ini. Ini dalam proses pewarnaan pertama. Nanti akan ada proses pewarnaan kedua, baru dia prosesnya seperti batik. Seperti batik. Jadi makanya kita diaplikasikan untuk tanja batik Palembang karena mempunyai motif yang ciri khas Palembang. Di samping itu juga kan sebenarnya banyak modifikasi seperti ini. Nah, ini kan untuk milenial. Ya. Lebih ke milenial, namun di dalam milenial ini kan kita masukkan motif-motif Palembang sebenarnya. Jadi mereka itu mencoba menanamkan untuk corak dan gaya itu bisa gaya milenial, tapi kita memasukkan identitas kita, khas kita. Unsur-unsur seperti Palembang, seperti itu. Ini alhamdulillah ya, syukur-syukur nanti disukai oleh kaum muda kan. Dan mereka sudah terbiasa, oh ini motif Palembang.
oh ini motif Palembang, seperti itu. Atau seperti yang dipakai Pangeran Febri? Ini kan motif, maksudnya ini kan beberapa motif yang dijadikan satu seperti ini. Kompilasi nih ya? Mengkompilasi motif. Kompilasi motif seperti itu. Dan tidak, kedepannya kan mungkin kompilasi motif itu kita buat gambar ampera, gambar ini Sungai Musi, gambar kita bisa masukkan, jadi bisa berkreasi lebih jauh. Jadi dari batik ini sebenarnya kita bisa masukkan unsur budaya. Ya. Untuk menanamkan image kepada orang si pemakainya. Baik. Untuk tanjak itu sudah banyak yang pesan. Alhamdulillah untuk tanjak sudah dari Dinas Kebudayaan pun juga sudah ada yang beberapa unsur yang memesan, khususnya dari sekolah-sekolah juga ya? Sekolah SMA, SMA 6. Alhamdulillah dengan sudah pesan. Dengan bimbingan Pak Pir kan, untuk guru-guru mereka itu sudah memesan 25 tanjak. Dan kedepannya mereka akan membuat bahwa semua siswa mereka itu akan memakai tanjak di suatu hari-hari yang tertentu. Tentu ini kan sesuai juga dengan anjuran Menteri ya, pemerintah pusat dan juga gubernur untuk mengangkat identitas Sumatera Selatan termasuk tanjak, dan Menteri juga menganjurkan untuk agar ASN memakai atribut adat istiadat dengan kain tenun lokal. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua, termasuk UKM-UKM yang bergerak di bidang pertenunan ya di Palembang. Apa harapan Agus ke depan untuk mengembangkan ini lebih jauh lagi? Sebenarnya untuk pengembangan di dunia tekstil ini luas. Saya berkeinginan untuk edukasi, terus beredukasi bahwa kalau bisa makin banyak pembatik Palembang itu makin bagus, makin bagus. Jadi bukan berarti kita akan mendidik. Saya bersedia untuk mendidik para pemula-pemula atau ingin terjun ke batik, atau saya bersedia mendidik. Keinginan saya ingin Palembang ini tumbuh lagi. Pembatik Palembang yang asli Palembang ya, asli Palembang itu tumbuh lagi. Seperti yang meriahnya ya, seperti itu. Alhamdulillah beberapa orang kunjungan ke rumah batik sini, mereka saya buat edukasi untuk membuat batik, ya, memperkenalkan proses. Selain ini membatik itu kerja Agus apa? Sebenarnya jauh dari ini. Teknikal saya engineering. Engineering apa? Engineering kalau di bagian audio, sound engineer. Wah, sebenarnya di studio ya. Iya. Jadi tapi dia seniman berarti ya, seniman. Membuat lagu dan apa itu. Musisi, ini baru tahu saya kira khusus membatik aja. Baik Agus, saya kira cukup. Nanti lain waktu kita sambung lagi mungkin dalam tema yang lebih mendalam. Baik pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam, kita sudah dengarkan tadi proses bagaimana Agus memulai batik, belajar membatik. Tujuannya bukan hanya komersil ternyata, tapi juga bagaimana melestarikan budaya batik di Palembang Darussalam yang memang sudah ada sejak dahulu ya. Dan mudah-mudahan ini titik awal dari kebangkitan membatik di Palembang Darussalam. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami dari channel Budaya Palembang Darussalam, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebanggaan